Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Gimana kabarnya pada hari ini? Saya yakin dan percaya bahwa kita semua dalam keadaan sehat. Oleh sebab itu kita akan mulaikan ibadah kita akan menaikkan syukur kita di hadapan Tuhan melalui ibadah online kita pada pagi hari ini. Kita akan mengangkatkan satu pujian, Dialah segalanya, Dia bagiku. Kami mengucap syukur Tuhan buat kasih anugerah-Mu di sepanjang yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Kami masih ada sebagaimana kami ada sampai saat ini. Itu semua karena anugerah-Mu, karena cinta kasih-Mu kepada kami ya Tuhan. Dengan apakah kami balas semuanya selain memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan. Tiba saatnya kami akan memuji dan permuliakan nama-Mu Tuhan. Engkau urapi setiap ibadah kami ini dari awal, pertengahan dan hingga berakhirnya. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau berkati kami semua yang beribadah di rumah kami masing-masing ya Tuhan. Kiranya Engkau senantiasa memberkati kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Tiba saatnya kita akan dengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Namun sebelumnya kita akan satu pujian, Yesusku penyelamatku. Tiada yang seperti Engkau.
Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kami rindu untuk menikmati hadirat-Mu melalui kebenaran firman-Mu yang sebentar kami mau renungkan bersama-sama. Urapi hati pikiran kami, tubuh jiwa roh kami, agar apa yang kami renungkan pada pagi hari ini sungguh akan memberkati kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau sambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama satu tema firman Tuhan. Manusia dibenarkan karena iman. Mari kita akan lihat di dalam Roma pasal 3 ayat 21 sampai 24. Dan saya akan bacakan bagi kita semua. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan, seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh karena karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini berbicara tentang pembenaran orang-orang yang berdosa. Mengapa kita perlu dibenarkan? Jelas karena kita salah, kita berdosa di hadapan Tuhan. Yang sebenarnya manusia diciptakan oleh Tuhan itu dalam keadaan sempurna, tidak ada cacat celah. Tuhan menciptakan manusia begitu istimewa di hadapan Tuhan, serupa dan segambar dengan Allah. Jadi kualitas diri manusia itu sempurna, menyerupai Tuhan. Tetapi dalam perjalanan hidup manusia, sejak Adam dan Hawa di Taman Eden, mereka tidak taat kepada Tuhan. Jadi dalam bacaan tadi menyebutkan bahwa keadaan manusia yang sudah berdosa, yang sebenarnya Tuhan menciptakan manusia dalam keadaan sempurna, tidak ada cacat celah, diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Jadi kualitas hidup manusia pada saat itu sama dengan menyerupai Tuhan, sempurna, baik keadaannya. Tetapi namun demikian, pada saat manusia pertama Adam dan Hawa di Taman Eden, mereka tidak taat kepada perintah Tuhan, yang pada akhirnya mereka berdosa. Berawal dari manusia pertama sampai keturunannya sampai hari ini, manusia dilahirkan dalam keadaan dosa. Lalu kemudian saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Allah merencanakan untuk mengembalikan keberadaan manusia seperti semula, kualitasnya, kesempurnaannya. Dia ingin mengembalikannya dengan cara apa? Berbagai cara yang dilakukan oleh manusia dengan perbuatan baiknya, ternyata itu gagal. Tidak ada satupun yang bisa diandalkan oleh manusia untuk mengembalikan citra Allah yang ada dalam dirinya. Oleh sebab itu pagi hari ini kita bersama-sama belajar bagaimana manusia bisa dibenarkan hanya karena iman percaya kepada Yesus Kristus. Yang pertama saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa sejarah membuktikan manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak berkurang, tidak kadarnya kemudian turun, tapi hilang. Jadi apa yang ada dalam diri manusia yang tadinya ditaruh oleh Tuhan, kemuliaan, kesempurnaan, keserupaan dengan Tuhan Allah, menjadi hilang.
artinya tidak lagi ada dalam diri manusia. Dan ayat-ayat ini membuktikan bahwa tidak ada cara lain untuk mengembalikan citra Tuhan yang ada dalam diri manusia. 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan Tuhan ingin mengembalikan citranya yang hilang, wajah keserupaan Allah dalam diri manusia yang sudah rusak total. Firman Tuhan katakan, Tuhan ingin mengembalikannya hanya dengan cara percaya kepada Tuhan Yesus. Perkara yang kedua, selain manusia itu sudah kehilangan kemuliaan Allah, Tuhan ingin mengembalikan citranya, citra Allah yang ada dalam diri manusia. Ayat 24 mengatakan, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Hanya oleh karena iman percaya. Orang yang berdosa bisa dipulihkan. Gambar Tuhan yang rusak sudah mulai dipulihkan. Manusia mulai dilayakkan untuk bisa nanti bersama-sama dengan Tuhan di surga. Bukan dengan tingkah laku perbuatan baik, tetapi firman Tuhan katakan dibenarkan karena iman dalam Yesus Kristus. Di luar itu tidak ada pembenaran, tidak ada penebusan. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengambil satu keputusan untuk percaya kepada Tuhan Yesus, maka sebenarnya mulai saat itu proses pembenaran itu, perbaikan diri, citra Tuhan dalam diri manusia mulai Tuhan lakukan. Tidak serta-merta memang manusia yang jahat menjadi baik. Gambar Tuhan yang hilang kemuliaannya, yang rusak dalam diri manusia, kemudian langsung ada. Ada proses yang begitu panjang. Selain tangan Tuhan yang melakukannya, ada bagian-bagian tertentu yang saya dan saudara harus melakukannya. Apa? Kemampuan kita tidak mampu untuk memperbaiki diri. Kita hanya punya iman percaya kepada Kristus. Itu bagian kita. Dan yang lainnya itu bagian Tuhan. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi Tuhan, kita dibenarkan, kita diperbaiki, kemudian kita dipulihkan hanya dengan iman percaya kita kepada Yesus Kristus, tidak percaya kepada yang lain. Lalu yang ketiga, saudara yang dikasihi Tuhan, ayat yang ke-26, maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Orang yang membenarkan seharusnya wajib dirinya benar dulu. Orang yang memperbaiki sesuatu wajib dia sendiri harus baik. Demikian juga dengan Tuhan Yesus. Dia ingin membenarkan kita. Dan ayat 26, dia memang benar sempurna. Orang berdosa tidak bisa membenarkan orang berdosa menjadi baik. Orang yang bercacat celah tidak bisa memperbaiki orang lain menjadi sempurna. Tapi pribadi yang sempurnalah yang bisa memperbaiki pribadi orang lain untuk menjadi sempurna. Dan ini dilakukan oleh Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus adalah benar, sempurna, tidak hanya di hadapan Tuhan, tetapi juga di hadapan manusia. Oleh sebab itu dia melakukannya dengan sempurna, tidak ada cacat celah. Pengorbanannya di atas kayu salib menjadi bagian untuk pembenaran kehidupan saya dan saudara. Jadi keberadaan kita yang berdosa, yang tidak sempurna, Tuhan sedang melakukan penyempurnaan itu dalam diri saya dan saudara.
Tugas Tuhan sudah dimulai sejak kita mengambil keputusan untuk percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan tugas saya dan saudara adalah tetap mempertahankan iman kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus, agar keselamatan itu menjadi sempurna. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ingatlah firman Tuhan pagi hari ini. Kita dilahirkan dalam keadaan berdosa. Itu berarti kecenderungan orang berdosa itu adalah berbuat dosa, berbuat salah. Dan orang yang kecenderungan berbuat dosa dan berbuat salah, dia sedang berjalan menuju kepada kebinasaan. Tetapi Tuhan mulai sempurnakan. Tuhan mulai arahkan jalan alur hidup kita yang tadinya kita kecenderungan kita untuk berbuat salah. Maka ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita memiliki iman, maka kecenderungan itu Tuhan ubahkan ke jalur ketaatan kita kepada Tuhan. Kita tidak lagi cenderung berbuat salah, tetapi kecenderungan kita akan dibalik menjadi kecenderungan untuk menyenangkan hati Tuhan melalui kehidupan kita. Dan tentunya dasarnya adalah iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Oleh sebab itu mari kita terus pertahankan, kita bangun komunikasi kita dengan Tuhan, iman percaya kita kepada Tuhan, supaya keselamatan kita itu menjadi sempurna di hadapan Tuhan. Hanya orang yang sempurna, orang yang suci, orang yang kudus, yang nanti akan layak masuk dalam kerajaan surga. Dan itu bisa kita alami kalau kita bersungguh-sungguh memelihara iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita semua akan keberadaan kita. Penebusan Tuhan di atas kayu salib akan menjadi sempurna dalam hidup kita kalau kita tetap memelihara iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian melalui kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan terus ingatkan kami, menegur kami, untuk kami tetap percaya, memelihara iman percaya kami kepada-Mu, agar hidup kami Tuhan semakin hari Tuhan sempurnakan. Engkau membenarkan hidup kami yang tadinya jatuh di dalam dosa, agar nanti kami layak untuk masuk dalam persekutuan yang indah dengan Engkau di dalam Yerusalem baru. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pagi hari ini, dan kami percaya Engkau sudah memberkati kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Puji nama Tuhan, kita telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, dan tiba saatnya kita akan menaikkan doa-doa sepakat kita di hadapan Tuhan. Kita akan mengangkatkan satu pujian, Sinar Kemuliaan-Mu Bapa. Memenuhi sekeliling
Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Sungguh kami boleh diberkati melalui pujian doa bahkan firman Tuhan yang kami boleh rasakan sepanjang ibadah kami pada pagi hari ini. Dan kami percaya Tuhan juga akan memberkati kami semua, memberkati setiap keluarga rumah tangga yang pagi hari ini mereka sedang beribadah di tempat rumah mereka masing-masing. Bapa, kami terus berdoa, satukan iman percaya kami untuk bangsa dan negara kami yang sedang bergumul untuk sakit penyakit virus yang ada di sekeliling ini. Kami berdoa ya Tuhan untuk para pemimpin kami. Berikan hikmat akal budi surgawi untuk menolong memimpin kami, mengarahkan hidup kami agar keberadaan kami semakin hari semakin membaik. Demikian juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang masih dalam kelemahan tubuh. Tuhan Yesus, kiranya Engkau jamah hidup mereka, Tuhan yang akan menyembuhkan dan memulihkan secara sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus. Demikian juga kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya Engkau akan terus melindungi, menyertai dalam kehidupan kami. Tuhan akan tutup bungkus hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Engkau terus berikan kekuatan, kesehatan, terlebih untuk hidup kami sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pada akhirnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah nikmatilah berkat kasih anugerah yang asalnya dari Allah Bapa, persekutuan kita dengan Tuhan Yesus Kristus, dan penghiburannya melalui Roh Kudus kiranya menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan datang untuk yang kedua kali. Kiranya Tuhan akan senantiasa memberkati pekerjaan usahamu, Tuhan juga akan memberkati keluarga rumah tanggamu, Tuhan akan memberkati dalam setiap pergumulan hidupmu hari ini sampai untuk selama-lamanya. Kiranya kasih anugerah dan damai sejahtera Tuhan terus melimpah dalam kehidupan kami ya Tuhan hari ini sampai untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati saudara.